Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk anak-anakku kelas 10 semuanya, saya ucapkan selamat berjumpa kembali di pembelajaran informatika. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada bab 2 nggih. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang komponen utama sistem komputer. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kita selesaikan di bab 2 ini. Yang pertama, 3.2.1 memahami interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. 3.2.2 mengenal jenis-jenis persoalan terkait penggunaan komputer yang lebih kompleks dari sebelumnya. Dan 4.2 melakukan interaksi transfer data tethering antara dua atau lebih perangkat yang berbeda. Sekarang kita bahas satu persatu anak-anak. Siap ya? Silahkan untuk berkonsentrasi menyimak video Bu Ida. Yang pertama tentang pengertian sistem komputer. Jadi sistem komputer ini merupakan kumpulan dari banyak perangkat komputer yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi yang diinginkan oleh pengguna. Sistem komputer ini biasanya meliputi hardware, software, dan firmware. Ketiga komponen ini memiliki peranan masing-masing, begitu pula fungsinya dalam sebuah sistem komputer untuk mengolah data, ya. Jadi ingat bahwa sistem komputer itu terdiri dari 3 hal, yakni hardware, software, firmware. Karena sebuah sistem, maka ketiganya ini tidak bisa dipisahkan, harus selalu bergandengan, harus selalu berkaitan. Fungsi sistem komputer itu ada 4 dasar dari sebuah sistem komputer yang sangat berguna bagi kegiatan kita. Yang pertama, fungsi sistem komputer adalah untuk menginput data. Ya. Fungsi yang pertama dari sistem komputer adalah untuk menginput data yang dimiliki ke dalam komputer. Kegiatan menginput data tentunya dengan bantuan hardware seperti mouse, keyboard, flash disk, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah memproses data. Setelah menginput data, fungsi selanjutnya adalah memproses data. Data yang dimasukkan oleh pengguna adalah berupa data yang masih mentah, belum dapat memberikan informasi yang diinginkan pada pengguna. Dalam proses data, komponen sistem informasi yang bernama software yang akan bekerja. Yang ketiga, fungsi berikutnya adalah menghasilkan data. Setelah data berupa input diproses oleh software, muncullah output atau informasi yang diinginkan oleh pengguna. Output ini dapat berupa informasi, gambar, video, suara, atau tulisan yang sejak awal hanyalah berupa data mentah. Dan fungsi yang terakhir adalah sebagai menyimpan data. Proses selanjutnya setelah output didapatkan adalah menyimpan data tersebut. Sistem komputer berfungsi untuk menyimpan output ke dalam memori komputer yang sudah ada atau memori eksternal seperti flash disk atau hard disk. Nah, ini nggih komponen dalam sistem komputer. Di depan tadi sudah saya jelaskan ada 3 komponen sistem komputer, yakni hardware, software, dan firmware. Ketiga komponen tersebut tentunya saling mendukung satu dengan yang lain. Setelah ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, hardware. Hardware adalah perangkat keras yang dapat kita lihat wujud fisiknya. Yang merupakan hardware adalah mouse, keyboard, printer, memori, power supply, dan perangkat pendukung lainnya. Hardware sendiri itu dibagi menjadi 4 bagian, yakni ada input device atau perangkat masukan, processing device atau perangkat pemproses, output device atau perangkat keluaran, dan storage device atau perangkat penyimpanan. Nanti untuk pembahasan lebih lanjut apa itu input device, processing device, output device, dan storage device, Bu Ida juga sudah menyiapkan ya dalam bentuk file PDF, nanti akan saya share di kelas. Semoga kalian mau membaca ya nak ya, udayakan untuk membaca karena video ini saya tidak bisa membuat dengan durasi yang panjang, hanya sekilas saja. Nah, cara kerja sebuah komputer dapat dideskripsikan secara sederhana dengan diagram blok seperti berikut ya. Jadi tadi ada input device,
yang bekerja untuk memasukkan data ke komputer ya. Dari input device ini, input device biasanya disambungkan menggunakan I/O port, kemudian setelah data masuk akan diproses pada bagian Central Processing Unit. Nah, di bagian Central Processing Unit ini kemudian nanti akan dilanjutkan ke memori dan kemudian akan ditampilkan dalam bentuk ke output device atau perangkat keluaran. Ini ya cara kerja sebuah sistem komputer dapat dideskripsikan sederhana seperti blok diagram yang tampil di slide ini. Nah, ini contoh-contohnya ya, alat input device itu antara lain yang sudah kita kenal, sangat kita kenal, ada keyboard, kemudian ada mouse, ada barcode, ada scanner, kemudian ada kamera digital dan sebagainya. Kemudian kalau alat pemrosesnya sendiri ada prosesor ya. Ada memori atau RAM. Kalau alat keluarannya contohnya adalah monitor, printer, kemudian ada speaker, ada mikrofon, webcam dan sebagainya. Kalau alat alat penyimpanan contohnya adalah hard disk, flash disk. Ya. Kemudian berikutnya kita bahas tentang software atau perangkat lunak. Perangkat lunak atau yang lebih sering kita sebut sebagai software merupakan sebuah program dan aplikasi yang ada di dalam komputer. Berbeda dengan hardware, software ini tidak memiliki bentuk fisik ya. Kalau hardware itu punya bentuk fisik, dia bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diraba, ada bentuk fisiknya. Tapi kalau software ini tidak ada bentuk fisiknya ya. Ada beberapa jenis software berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada operating system, kemudian application program, utility program, dan program language. Adapun aplikasi software berdasarkan lisensi dan jenis distribusi software itu nanti ada freeware, ada shareware, ada demo dan trial, ada beta, adware, open source, malware, dan spyware. Ini juga untuk pembahasan lebih lanjut, anak-anak nanti bisa membaca dari file PDF yang akan Buida bagikan juga di kelas kita ya. Jadi di slide ini Buida hanya menjelaskan sekilas saja ya. Lanjut berikutnya, fungsi software atau perangkat lunak. Dalam peran yang penting dalam berjalannya sistem komputer tentu memiliki fungsi-fungsi khusus yang dimiliki oleh sebuah software ya, oleh suatu software. Fungsi-fungsi software tersebut antara lain adalah yang pertama, software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Kemudian software berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama dan sebagai pendukung antara software-software yang lain dengan hardware. Kemudian juga sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Dan yang terakhir, fungsi software adalah untuk mengidentifikasi program. Dan ini sistem komputer yang berikutnya, ya tadi hardware dan software sudah kita bahas. Berikutnya kita lanjutkan membahas tentang brandware. Ya, brandware adalah pengguna yang menjalankan sebuah komputer. Pengguna memegang peranan penting dalam sistem komputer agar dapat berjalan. Nah, brandware sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Di sini saya hanya menyebutkan hanya 4 contoh saja ya. Yakni programmer, sistem analis, administrator, dan operator. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Ya, programmer adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menguasai beberapa bahasa pemrograman. Ya, dia yang biasanya membuat sebuah aplikasi, itu yang bekerja adalah seorang programmer. Sedangkan sistem analis ini adalah orang yang bertugas untuk melakukan penelitian, perencanaan, dan merekomendasikan software, hardware, dan sistem yang dinilai sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik secara perorangan, organisasi, maupun perusahaan. Kemudian administrator adalah seseorang yang mengelola suatu sistem operasi dan beberapa program yang sedang berjalan. Dan yang berikutnya operator.
Operator ini adalah orang yang menggunakan aplikasi tertentu untuk mengolah data, ya, dan lain-lain. Masih ada banyak sekali contoh dari brandware, ya. Saya tidak menyebutkan banyak, hanya 4 saja untuk mewakili. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang hubungan antara hardware, software, dan brandware dalam sebuah sistem komputer. Dalam sebuah sistem komputer ada 3 bagian yang berpengaruh sangat penting bagi bekerjanya sebuah komputer. Bagian-bagian itu adalah hardware, software, dan brandware. 3 bagian ini sangat berkaitan erat dan bekerja bersama-sama untuk melaksanakan suatu operasi komputer. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan yang ada padanya, atau yang juga disebut dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Software adalah sekumpulan instruksi yang berfungsi untuk menjalankan suatu perintah, seperti memberikan informasi tentang hardware, menentukan fungsi hardware, dan menjalankan sistem. Dan brandware adalah bagian penting dari sebuah sistem komputasi. Perangkat keras tidak dapat bekerja tanpa perangkat lunak. Sementara perangkat keras dan perangkat lunak memerlukan brandware untuk menggunakannya. Secara harfiah, brandware dapat diartikan sebagai perangkat intelektual, atau dalam hal ini otak manusia yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari perangkat keras dan perangkat lunak yang ada. Ya, ini tadi penjelasan tentang sistem komputer, ya anak-anak. Semoga penjelasan singkat yang Bu Ida berikan bisa kalian pahami, ya. Materi bab 2 ini tentang komponen utama sistem komputer semoga bisa kalian pahami. Terima kasih untuk sudah menyimak video ini, ya. Silakan jangan lupa nanti tinggalkan komen kalian di kolom komentar, dan boleh juga nanti membantu Bu Ida untuk membangun channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.